Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim, ihdinil ladzi min jalalika wa innal ladzi min jamalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmat dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat bertemu kembali dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita menuju kemakburan ibadah dan kemustajaban ilmu, barokah dunia akhirat insyaallah. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. InsyaAllah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dari Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, terutama dalam wadah syiar yang kita banggakan, yang bermanfaat untuk umat, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Jamaah, para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam pertemuan ini saya akan membagi atau berbagi wawasan tentang kebenaran terhadap lahud atau getaran seseorang yang mengalami dalam masa fana, dalam masa kusuk, di saat melakukan tawaduk, di saat melakukan tafakur atau tadzakur, yang mana kalau kita tidak memahami getaran atau pertanda-pertanda di dalam menjalankan rahasia-rahasia Allah, baik kepada tingkat zikir, baik kepada sifat rasa, sifat pandang, atau gejolak-gejolak yang lain, kesalahan, kebenaran pastilah wajib kita ketahui. Karena apabila kita salah memahami
terhadap pertanda yang didatangkan kepada seseorang, maka kita akan mengalami gejolak-gejolak yang keluar dari keabdolan atau kebenaran dari gejolak sirnya Allah atau lahud. Adapun banyak yang kita dengar gejolak-gejolak yang dialami oleh seseorang yang dalam memasuki masa fana, masa kusuk, berbagai macam keadaan yang kita dengar. Ada dia melihat sesuatu yang berupa malaikat, yang berupa ruh-ruh para leluhur, yang berupa pertanda alam, sehingga hajat yang dia inginkan di dalam melakukan zikir tersebut tidak sesuai dengan pertanda. Ternyata pertanda itu adalah gangguan dari makhluk. Yang kedua, ada yang dari hodam-hodam yang tidak berkaitan dengan makom yang diharapkan. Kadang-kadang kita pernah mendengar dalam masa kusuk seseorang, dia mengalami kedatangan dari para wali-wali. Padahal tenggelamnya rohani kepada sebuah sifat mengantarkan manusia mengalami getaran ilahi. Inilah yang sulit. Seperti apa sebetulnya getaran ilahi yang mereka alami saat mengalami suatu kefanaan? Masa fana, masa hilangnya masa fungsi akal, fungsi darah, fungsi keumatan. Ini yang dinamakan masa fana, masa sifat. Dengan kita tidak memiliki wawasan terhadap perbuatan sifat dan yang bersifat pada sifatnya sendiri, dikatakan dalam wujud getaran ini memiliki tanda-tanda yang hak. Tanda-tanda yang hak ini adalah perbuatan dari kodrat hakikat yang telah didirikan sebagai qadarullah, kaharullah, kamarullah, sebagai tanda dari kekuatan dari makomnya Allah dan dari kodratnya Allah. Seperti apa gejolak yang benar di saat kita mendapati masa fana. Jangan hanya kita merasakan ada yang mengatakan dia melayang-layang, dia naik dalam perasaan dia itu terbang. Ada yang merasakan getaran guncangan tubuh. Ada dengan penampakan-penampakan kerajaan-kerajaan masa lalu. Dan sangat banyak penampakan-penampakan. Kenapa harus seperti itu? Apakah benar itu tanda-tanda yang dibenarkan oleh Allah? Bukankah Allah katakan aku adalah sesuatu pertanda bagi orang yang berpikir, sesuatu rasa bagi orang yang berzikir? Inilah yang harus kita lihat. Dari sisi mana kebenaran dalam lahud atau pertanda tadi? Bukan sesuatu yang datang kepada kita, kita tidak tahu mana yang bedanya gaib Allah dan gaib makhluk. Lahud seperti inilah yang membuat banyaknya tersesat pemahaman bagi umat yang melakukan pencarian. Tapi kalau kita sudah memahami pertanda antara dua perkara, pertanda yang dilakukan oleh batin dalam masa sir rahasia
dan pertanda yang dilakukan oleh wujud atau zat Allah yang menerima atau memperlihatkan apa yang menjadi pertanda tadi. Nah, ini dialami oleh orang yang benar-benar mendapatkan lahud yang benar. Nah, lahud yang benar itu ada dua perkara. Pertama, kita harus mengenal apa zat yang akan membuat kita bisa melihat. Zatnya Allah yang akan berperan melihatkan pertanda tersebut. Seperti apa hakiki zat itu pada diri kita sebagai aras atau kekuatan. Yang kedua adalah batin. Batin adalah hubungan sir atau rahasia terhadap sifatnya menuju tingkahnya. Nah, ini kita pahami dua perkara yang mutlak dalam hidup adalah panas, dalam mati adalah dingin. Laksana seorang mayat hidup, waktu hidup dia panas, waktu meninggal dia dingin. Artinya sifat dingin adalah sifat batin, sir terhalus dalam diri. Sementara zat adalah aras yang memperlihatkan dan menjadikan getaran. Aras adalah hawa yang panas yang muncul dari wujud kita sendiri. Getaran dari apa yang kita tuju ini akan diberikan pertanda oleh zat dan batin sebagai hak atau jawaban dari keinginan yang dilakukan dalam zikir tersebut. Dikala zat itu melaksanakan perbuatan tajalinya dengan fiz zatnya, dengan sir zatnya, dan dikala batin mewujudkan apa yang diinginkan sebagai tajalli sirullah al-batinu wal ilahi fil zahiru wal ilaha fil batinu. Ini juga harus kita paham. Ini adalah getaran dingin yang muncul dari rohani seseorang. Kalaulah hawa panas dan hawa dingin, artinya getaran zat dan batin ini bersentuhan di dalam rohani kita. Maka seseorang mengalami getaran, yaitu pertama merinding atau terasa getaran, bahwasanya kita mengalami gejolak rasa. Nah, istilah kalau dalam masa hubungan tubuh itu getaran. Ada yang bersifat merinding, ada yang bersifat melayang atau ringan. Nah, ini gejolak dari sentuhan batin dengan zat. Nah, inilah pertanda yang benar. Bergejolaklah keinginan seseorang, dijawab oleh batin dan zat. Dengan pertemuan dua kodrat tersebut menjadi getaran yang membuat seseorang bergidik, merinding dan segala macam. Tapi tidak muncul sesuatu yang membayangkan atau dikatakan dengan penglihatan halu. Jadi tidak ada getaran-getaran terhadap ilahi yang berupa perwujudan-perwujudan makhluk dan yang lain. Jadi setelah kita mengenal kedatangan dua makom tadi menunjukkan hajat yang kita lakukan, buah zikir yang kita laksanakan terjadi pada gejolak, getaran, merinding, hawa dingin dan panas. Ini adalah perbuatan dari zat dan batin. Nah, zat dan batin ini yang akan menjadi rasa.
rasa inilah yang akan menjadi firasat dan kata yang akan menerjemahkan datangnya dua persentuhan tadi. Ini dikatakan pertanda yang hak. Jadi kalau kita bermunajat kepada Allah dengan menggunakan ibadah zikir yang akan melalui masa fana, masa kusuk, maka getaran yang membawa kebenaran itu adalah getaran batin dan getaran zat. Inilah yang membuat gejolak, sehingga rasa yang ditimbulkan oleh zat dan batin membuahkan kata, karena zat bersifat kata, batin bersifat rasa, maka peraduan antara dua rasa ini akan menjadi kata. Sebagaimana yang kita sampaikan selama ini, setelah sir berbuat kepada rasa, maka sir mewujud kepada rasa, rasa mengeluarkan kata. Inilah yang tadi yang akan diterjemahkan oleh jiwa kita terhadap apa yang kita alami. Ini yang dikatakan rasa sir hak, itu rasa yang benar. Jadi kalau ada kita mengalami perbuatan, pandangan yang keluar dari tubuh kita, maka itu bukan sebuah kebenaran petunjuk atau kebenaran rasa. Jadi kalau persentuhan rasa dua kodrat tadi antara zat dengan nur atau dikatakan zat dengan batin, nah itu akan terjadi hawa panas dan dingin yang membuat merinding dan muncullah kata di dalam kejadian tersebut. Kata ini bukan sesuatu yang terdengar, tetapi kata itu terjemahkan, bisa diterjemahkan oleh jiwa kita. Inilah pertanda yang hak. Jangan kita larut dengan pertanda yang lain, berupa arwahkah, berupa getaran, pandangan, makhlukkah, atau sebuah pengakuan, penglihatan para leluhur, para nabi dan segala macam. Yang bernama sifat fana dan kusuk tidak akan benar kecuali datangnya kekuatan batin sir dingin dan kekuatan zat sir hangat yang membuat peraduan itu menjadi getaran bagi diri. Inilah yang akan diterjemahkan oleh akal, oleh iman dan jiwa kita, apa yang terjadi dari sentuhan tadi. Ini ditentukan munculnya dengan tidak berubah niat di dalam menjalankan. Tetapi mabrurnya sebuah ibadah itu apabila kita berubah niat di dalam melaksanakan ma'rifat, maka apa yang terjadi ini adalah suatu kedustaan. Tetapi kalau kita tidak lari dari niat awal, maka perbuatan zat dan batin akan memberikan getaran di saat dia bersentuhan. Maka disitulah ma'rifat kita terbuka, maka jiwa kita akan menerangkan kepada kita sebagai insannya Allah, betul, berupa tandakah, berupa amanahkah, berupa pesankah, nanti akan kita pahami sendiri. Pertanda itu tidak mungkin tidak mendatangkan getaran atau lahud, tetapi dia wajib datang. Tetapi yang benar itu adalah melalui proses dari dua perkara, munculnya zat dan batin membawakan rasa hangat dan dingin. Ini yang membuat seseorang mengalami guncangan, ada yang merinding, melayang dan segalanya, tetapi tidak berupa wujud makhluk dan yang lain. Insyaallah demikian para jamaah dan hadirin kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bisa dipahami agar kita cepat membubarkan diri apabila terjadi hal-hal batil seperti penampakan-penampakan makhluk dan suatu wujud benda atau leluhur. Maka sebagai penjaga zikir, maka selalu kita membaca ayat munajat, Ilahi anta maksudi
wariduka matlubi. Jadi kita selalu baca itu apabila terjadi keguncangan keraguan terhadap gejolak yang datang. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Di lain waktu kita akan sambung kembali. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.